udah belum? Udah, Pak. Oh, udah. Sama Pak Ipkar ya? Iya, Pak Ipkar. Jadi gini, sekarang kalau udah yang teknik instalasi udah, kita perkenalkan aja ya satu persatu peralatannya ya. Tapi belum semuanya, Pak, ngambil mata kuliahnya. Oh, belum semuanya. Terus berarti kita dari gambar udah pada paham nggak gambar? Paham? Gambar udah pada paham nggak? Kayaknya belum paham semua, Pak. Ya, gambar instalasi listrik. Oh, suaranya agak jelas ini katanya. Bentar ya. Gimana sekarang, udah jelas belum? Jelas, Pak. Jelas. Oh iya. Jadi gini, dalam instalasi itu kita sebetulnya banyak faktor yang mesti kita pelajari. Karena kalau instalasi asal-asalan, tukang bangunan juga banyak yang bisa memasang instalasi. Dalam artian gini, kita itu di instalasi itu ada aturannya, ada PUIL, ada SNI. Kalau kita mengacu ke PUIL itu bisa dari sistem pemasangan. Jadi saya udah share tadi itunya, materinya. Jadi sebetulnya itu materi perkuliahan teknik instalasi kalau nggak salah itu. Cuman kita ini istilahnya kalau masuk ke lapangan, karena si konsumen atau si istilahnya masyarakat itu biasanya cari bahan yang murah. Bahan yang murah gini, seperti ini. Misal tidak semua orang itu paham akan keamanan K3 atau seperti apa. Nah, kita sebagai perencana S1 itu perencana bukan pelaksana. Kalau SMK itu pelaksana, iya, pelaksana. Jadi yang pertama, adik-adik nanti kalau untuk kompetensi persiapan ke misal dunia kerja, satu, adik-adik harus bisa bergambar. Kemarin Bapak ngobrol sama siapa yang kemarin, Fajar kalau nggak salah ya, Fajar ya. Jadi kata Bapak itu Bapak ingin adik-adik itu lebih paham dari AutoCAD. Kenapa AutoCAD? Karena itu untuk kita itu sangat dibutuhkan di dunia kerja, itu dibutuhkan untuk perencana kita menggambar. Nah, setelah kita bisa menggambarnya, kita pahami aturan-aturannya. Bapak yakinlah adik-adik cepat bisa kalau dalam aplikasi AutoCAD. Soalnya yang 2017 aja yang dulu itu cepet-cepet gitu. Kalau pemasangan instalasi itu sendiri, kita ini istilahnya di dalamnya itu sama aja seperti instalasi sederhana, sirkuit awal, sirkuit utama, sirkuit cabang, dan sirkuit akhir. Terus pembatas atau PHBK sama aja seperti itu. Cuman, nah nanti kalau kita ukurannya lebih gede, itu ada KHA. KHA itu kuat hantar arus. Kuat hantar arus juga udah ada tabelnya. Tabelnya itu udah dari SNI dan PUIL. Jadi sebetulnya kita rajin baca. Terus yang paling penting kita itu praktek. Ya, yang paling penting kita itu praktek. Nah, jadi kalau seandainya kita udah paham misal menggambar dengan
AutoCAD atau ada kalau dulu itu menggambar itu pakai bukan Pesim itu aplikasi. Biasanya pakai, lupa lagi saya. Nah ada selain pakai AutoCAD. Cuman kalau AutoCAD itu udah umum. Jadi kita sama orang sipil bisa dikorelasikan gitu. Nah, adik-adik dari yang tadi yang Bapak share itu materinya kan udah dibaca. Ini bentuk realnya. Kalau kotak-kotak itu kan udah itu ya. Nah, ini MCB 3 pas. Ini MCB. Kalau ada MCB 1 pas, ada 3 pas. Ini ada CT. Nah, kalau yang dari itu dari materi coba di itu. Nah, itu ada kotak-kotak itu kan udah umum. Nah, itu earthing rod, itu ada grounding. Terus nah, itu dulu. Yang itu. Kita jelaskan itu aja dulu. Balik lagi itu earthing rod itu. Earthing rod, terus itu untuk grounding, elektroda. Nah, itu fuse. Nah, ini grounding. Grounding untuk instalasi itu tidak ada yang penting ada groundingnya karena itu udah paralel dengan tiang. Jadi perhitungannya pun istilahnya kalau untuk rumah ya, itu tidak tidak terlalu signifikan berpengaruh pada perangkat. Tapi kalau di gedung nih untuk eskalator ataupun lift itu kita membutuhkan di bawah 2 ohm. Nah, yang paling bagus itu kalau untuk eskalator lebih kecil lebih bagus gitu. Elektroda itu sebetulnya ini ada beberapa jenis. Itu elektroda batang. Biasanya digunakan untuk perumahan itu untuk instalasi kecil. Ada elektroda plat, ada elektroda pita. Nah, biasanya yang plat sama yang pita itu digunakan untuk tower. Nah, lanjut. Nah, itu ada BC, ada NEA. Nah, kalau NEA itu seperti ini nih. Ini ada BC, ada NEA. Nah, NEA itu ini. Nah, ini NEA. Kelihatan kan? NEA itu. Nah, BC itu kabel yang tanpa ada isolasi. Nah, itu BC yang barisan ketiga. Itu elektroda yang kedua dan ke-1. Nah, itu cincinnya yang ke-1. Kalau itu bahasanya klem, kalau bahasa lapangannya. Lanjut, Dik. Nah, itu sistem pemipaan. Kalau bahasa orang lapangan itu pemipaan disebutnya itu lupa lagi untuk itu pemipaan. Bentar ya. Pemipaan itu lupa lagi nih. Aduh. Untuk bahasa di lapangan. Tapi kalau itu pipa itu kita pakai bending terus untuk klem-klemnya nanti saya nih ada klem-klemnya. Nah, ini pipanya konduit. Ini pipanya konduit. Terus ini di klemnya. Terus bendingnya kita pakai bending nih. Kalau di lapangan itu pakai bending. Bending itu seperti ini. Nanti biasanya di lapangan itu suka bertanya, yang seperti apa sih bending itu? Nah, ini namanya bending. Ini kayak per, ini bisa digini. Jadi
ininya dimasukin, terus ke pipa ini. Jadi ini untuk membelokkannya gitu. Jadi masuk sini, jadi nggak rusak belokannya. Seperti itu. Nah, kalau yang ditanam itu sebutnya inbow. Kalau di luar itu outbow gitu, seperti itu. Lanjut. Nah, itu belokan. Itu tuh yang disebut pipa konduit. Nah, kalau yang apa namanya itu tray apa kabel dak, Pak. ya. Gimana? Kabel dak, Nah, kabel. Nah, ducting, kabel dak. Ya, kabel dak. Terus lanjut. Nah, kalau lasdop ini ada lasdop nih. Nah, ini lasdop. Ini lasdop itu sebetulnya kalau di kita itu jarang menggunakan lasdop. Ini yang biasanya di gedung-gedung. Kalau di kita itu cuman biasanya pakai solasi aja. Pakai solasi, terus lilitnya itu sistem lilitannya pun ada sistem lilitan ekor babi, ada apalah itu istilahnya, cuman kebanyakan ekor babi gitu. Nah, kalau paku oh itu mah untuk klem. Ya, lanjut. Nah, itu fitting plafon. Itu fitting itu ada berapa jenis tuh, cuman itu ada yang inbow, ada outbow. Inbow dalam artian menempel ke dinding, ada yang digantung gitu. Terus lanjut. Nah, itu lasdop itu yang ini yang itu. Terus lanjut. Ya. Nah, itu sebetulnya cuman peralatan sederhananya. Tapi kalau jenis-jenis kabel itu semacam ini nih. Ini ada apa namanya? NYY. Ini biasanya untuk buntut 4x4. Untuk NYY sebetulnya ada NYM juga 4x4. Nah, yang putih seperti ini NYM. Nih. NYM, ini NYY. Nah, ini MCB 1 pas. Ini MCB 1 pas. Nah, ini 3 pas. Ini 3 pas. Kalau peralatan istilahnya panel itu semacam ini kan ada CT. Cuman adik-adik apa mau dilanjut ke 3 pas apa cuman 1 pas aja gitu. Kalau 1 pas sederhana dari sirkuit utama, sirkuit cabang, dan sirkuit akhir. Jadi apa namanya Bapak ingin gitu, adik-adik itu bertanya apa yang boleh itu ada yang bertanya tuh. Apa hari ini ada AutoCAD? Boleh. Ayo kita itu ke AutoCAD atau gimana? Atau gini aja, hari ini kita perkenalan. Nah, pertemuan lagi yang kedua hari apa? Nanti untuk pertemuan yang kedua bisa dikondisikan, Pak. Nah. Hari yang gimana? Dik, kemana?
Bisa, Pak. Bisa. Nah, gitu. Nah, jadi gini, sebetulnya Bapak memang senang sih adik-adik ada keinginan untuk belajar instalasi. Cuman kalau dengan Zoom seperti ini dengan waktu cuman misalnya 2 pertemuan, jadi lumayan juga sih untuk bisa itu dalam artian paham lah. Bapak ingin paham aja. Paham itu agak sulit. Kenapa? Karena kalau kita cuma berbicara seperti ini dalam artian Bapak yang menjelaskan tanpa ada praktek, karena kalau namanya pelatihan itu minimal harus ada praktek pelatihan. Kalau pelatihan, tapi kalau untuk masa pelajaran itu ya dengan Zoom juga walaupun tidak efektif ya istilahnya atau dengan tatap muka aja untuk paham itu mahasiswa misal kita itu menjelaskan materi tanpa ada praktek. Jadi kita nggak tahu, oh ini seperti ini, kita lihat dari gambar, ini lihat dari gambar. Jadi untuk paham itu lumayan lama. Tapi kalau dengan cara praktek, jadi istilahnya sebentar juga kadang bisa paham gitu. Misal kayak nanti kalau melihat misal kayak komponen yang seperti ini lampu pilot gitu, seperti gini. Oh lampu pilot nih, istilahnya oh lampu pilot seperti ini. Jadi kita tahu, oh ini lampu pilot. Jadi misal kayak ini, apa namanya ini isolator ini dari untuk busbar. Nah busbar itu seperti apa, isolator seperti apa. Tapi kalau kita menyentuh, oh ini isolator, nanti pas ketemu lagi hal seperti ini kita paham gitu. Terus untuk menggambar, nah kalau menggambar itu kan paling tidak kita harus dengan ada tugas. Dalam artian tugas itu apalagi kalau Bapak dulu itu dihadapi gitu sama kakak tingkat Bapak dulu. Oh ini seperti ini, jadi paham cepat. Tapi kalau sekarang kita menggambar pasti bisa. Kalau untuk ini ke pengenalan cara instalasi di software AutoCAD itu gampang sebetulnya. Kalau dari AutoCAD itu sebetulnya gini, Dik. Kalau di AutoCAD itu nanti saya share ya. Ada yang pada punya aplikasi AutoCAD nggak di laptopnya? Ada, Pak, ada. Ada nanti Pak. Bapak share, Bapak kirim nanti itu di sana itu. Jadi untuk AutoCAD itu, kalau AutoCAD sebenarnya lebih gampang. Lebih gampang gini. Kita Bapak kasih misal ke adik AutoCAD yang udah ada gambar instalasinya ya. Nah, gambar instalasinya. Terus nanti adik-adik asal paham sistem kerjaan, oh ini harus misal dengan menggunakan kabel NYM. Ini menggunakan kabel NYA, ini menggunakan kabel NYF Hawaii atau NYY. Nah, NYY jadi adik-adik itu tinggal copy, CO, enter, terus paste, dia bisa seperti itu. Nah, tinggal gimana cara menentukan letak. Nah, untuk instalasi misal Pak, pewarnaan. Mungkin bisa langsung di share screen, Pak, di laptopnya. Nah, sambil nampilin di AutoCAD-nya. Saya kirim ya ini. Bentar ya. Bentar. Saya sambil membuka ya. Bentar. Terus sekarang ini yang ikut pelatihan berapa orang, Dik?
Ada 60 lebih, Kak. 60. Coba sambil Bapak lihat ini apa namanya? Buat AutoCAD buat dikirim, bikin pertanyaan yang 60. Silakan. Bikin pertanyaan terus Dik sama dikumpulkan nanti kirim ke Bapak ya. Jadi apa yang ada di benak adik-adik ini tentang instalasi itu gitu. Boleh bertanya. Apa aja? Silakan. Mungkin dari rekan-rekan, bila ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya Ayo. dengan mengaktifkan dulu fitur raise-nya. Jangan malu-malu, jangan itu. Jangan tanggung-tanggung. Kalau Bapak tidak bisa menjawab, nanti bisa jadi PR gitu. Atau nanti tanyakan yang lebih senior, yang lebih jago lagi nanti Bapak. Ya. Stop. Jadi adik-adik Bapak itu harus berani bertanya. Mana adik-adik? Nggak ada yang bertanya nih. Oh, ini ada yang bertanya dari Aditya. Boleh. Gimana? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, perkenalkan nama saya Aditya, NPM 20700-2018 dari Angkatan 2020. Di sini Pak, saya ingin bertanya dalam instalasi untuk penggunaan sebuah fitting yang digantung dan yang biasa ditempel, lebih efisien mana untuk hemat energi listrik Pak? Terima kasih. Oh iya. Ya. Jadi gini, saya jawab ya. Kalau sebetulnya untuk fitting yang digantung sama ditempel itu sebetulnya itu gimana kebutuhan. Maksudnya gimana kebutuhan itu kalau untuk hemat energi itu sebetulnya itu kan udah ada SNI, jadi sama aja. Nah, maksudnya Bapak kebutuhan itu kan waktu zaman dulu itu ya, Dik. Zaman dulu itu rumah itu banyak yang pakai kalau di atapnya itu bilik gitu. Atapnya itu. Nah, biasanya pakainya pakai yang gantung. Terus kalau yang gantung itu biasanya sekarang itu dipakainya itu di semacam yang di atasnya itu apa namanya tanpa ada plafon. Tanpa ada plafon. Nah, jadi sebetulnya itu cuman fungsinya aja kalau yang digantung sama ditempel itu yang ditempel biasanya itu yang di beton atau dari bilik juga ada itu. Cuman ya yang biasanya yang digantung itu yang tidak ada plafon. Nah, kalau untuk hemat energi itu biasanya yang berpengaruh itu dari watt lampunya aja. Seperti itu. Terus yang hati-hati adik-adik kalau memasang instalasi itu karena sekarang itu banyak kabel yang istilahnya tidak SNI.
Nah, itu yang akan berpengaruh pada boros dan tidaknya. Seperti itu. Karena nanti ada kebocoran, ada busur api, itu akan boros. Terus sekarang itu pemasangan KWH juga, KWH token. Nih token itu ada 2 sensor. Sensor negatif dan sensor positif, seperti itu. Gimana? Jelas nggak? Jelas Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sok. Ada yang tanya lagi? Saya Pak. Oh, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tony Nuriadya, NPM 17702019. Izin bertanya Pak, yang tadi soal Bapak menyinggung meteran token ya Pak, itu kan sistemnya positif dan negatif. Yang dimaksud positif dan negatif itu apa gitu Pak? Terus untuk cara kinerjanya sendiri, apakah menggunakan trafo arus seperti panel yang gitu itu, Pak, ada trafo arus ya betul yang warna biru itu, atau yang lain gitu Pak? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dong Pak, saya dong Pak. Iya Tan, ya Pak. Gini Tan, kalau dari itu dari KWH token itu sebetulnya udah sistem digital. Di dalamnya itu kalau piringan itu kan ada itu kayak trafo arus. Nah itu piringan itu kan itu. Nah kenapa mereka bisa dengan dua sensor negatif dan sensor positif? Jadi gini, percobaannya gini. Bapak waktu itu kebetulan sama manajer Garut itu bilang mereka itu, yaitu dari peneliti di Karawang itu peneliti untuk khusus KWH, pembikinan KWH. Nah, dalam pembikinan KWH itu ada 10 security system, 10 katanya kan KWH itu KWH yang dulu itu tidak bisa dibobol, dalam artian untuk pembayarannya pun ya istilahnya kalau tidak error dalam artian KWH-nya tidak error karena sendirinya gitu. Dia itu dengan memasuki 10 security gitu. Nah, biasanya security system. Nah, ini untuk pembuktiannya ya. Jarang kalau pakai trafo arus itu kayak gini. Kan Tony senang sama instalasi nih, sama elektro. Dulu itu resistor ke transistor ke IC. Nah, itu juga IC itu beberapa juta resistor gitu, seperti itu Ton. Nah, di sana itu sebetulnya bukan lagi ya saya sih kalau menyimpulkan gitu, bukan jadi tidak ada kayak CT seperti itu. Jadi dalamnya itu udah sistem digital dan elektronika. Seperti itu, Ton. Gimana? Puas nggak? Cukup Pak, puas. Jadi sistemnya sekarang mungkin sudah menggunakan IC lagi ya, tidak menggunakan trafo arus lagi seperti yang pada umumnya kita pasang di panel gitu. Iya. Jadi gitu. Soalnya gini Ton, kalau Bapak lihat sebetulnya Bapak juga belum pernah bongkar sih. Kalau udah bongkar Bapak bisa lebih spesifik lagi, tapi Bapak pernah memindahkan. Kenapa di dalamnya ada temper? Ada Ton itu ada 7 nomor yang dimasukkan. Kalau security system ada 10. Jadi ketika kita memasang KWH token, jadi 7 kali kita memasukkan nomornya itu ada 10 gitu. Jadi di sana itu ada misal security buat pembatas dalam artian pembatas arus. Nah, jadi kita memasang walaupun di dalamnya nanti dikasih MCB misal yang 450 kita kasih 900 gitu. Nah, itu trip.
Nah, jalan satu-satunya itu, jadi yang si temper yang itu nggak dimasukin. Jadi kita minta ke PLN-nya, jadi kita ada kedekatan misal, minta ke PLN-nya. Jadi yang misal yang barisan kelima tidak dimasukin gitu. Nah, tidak dimasukin itu berarti ya itu apa namanya? Jadi nggak dibatasi. Jadi bisa memasang dengan misal 10 ampere atau 2100 atau 1300 bisa. Tapi kalau udah ditemper, udah dimasukin seperti itu, kita pasang misal ya kita kontrak ke PLN-nya 450. Terus kita masang MCB 900, ya nggak berfungsi, Ton. Nah, itu kelebihan sekarang. Terus kalau kalian sekarang itu yang bermainnya kode. Nah, itu kan udah digital. Misal 000 pijit enter. Kayak gitu kan? Betul, Pak. Ya, seperti itu. Gimana? Puas? Jadi pada intinya untuk mengurangi praktek pencurian listrik menggunakan perubahan nilai MCB, jadi di situ ada sistem di mana ketika dia melebihi arus yang sudah ditentukan itu otomatis ngetrip sendiri tanpa kita harus mengganti MCB-nya gitu, Pak. Intinya begitu. Iya, seperti itu. Kalau kita masukkan tempernya. Nah, itu juga kan bisa dibuat jadi penelitian. Nanti kalau kita sempat kalau Tony belum lulus nih, sekarang udah itu nggak? Udah tugas akhir dong, Pak. Pusing. Oh, hebat. Ya gitu. Nah, jadi gini, Ton, justru Bapak ini bingung untuk saat ini nih. Jadi kalau Bapak kan inginnya gini, adik-adik itu kan paham. Adik-adik paham. Sementara kalau caranya misal online seperti ini, Ton, ya. Jadi untuk paham itu susah. Betul. Ya kalau kayak dulu mah kayak adik-adik yang dulu. Bapak lah nggak apa-apa kita riung-riung gitu bareng-bareng. Tapi betul. adik-adik itu bisa masang instalasi itu seperti ini gitu. Pak, saya ada saran, Pak, nih, Pak. Gimana? Saran saya mungkin ada nanti perwakilan dari himpunan atau gimana gitu, nanti kita nggak begitu banyak, paling maksimal 4 orang atau 3 orang gitu, nanti ke lab minjem papan yang kita kemarin dulu kita gunakan tuh, Pak. Oh enggak, itu kan papan dari Bapak itu. Itu dari Bapak langsung. Nah nanti itu Pak. Lagi. Nanti mungkin kita bisa videokan cara memasang dan segala macamnya gitu. Mungkin untuk pengetahuan dasar aja gitu, Pak. Kayaknya kemarin sih saya praktikum di lab itu untuk 15 orang ke atas emang nggak boleh, tapi untuk 15 orang ke bawah itu belum sudah boleh, walaupun ya memang harus protokol dengan ketat, dan mungkin bisa aja nanti kita praktikumnya di luar biar nggak terlalu deket-deketan sama orang lain gitu, Pak. Iya. Tergantung Bapaknya sih, dan tergantung anak-anak himpunan bagaimana menyikapinya gitu. Apakah hayu kalau misalkan masih riskan atau beresiko ya sudah nggak gitu. Itu sih saran gitu. Atau mungkin nanti di ruangan Bapak sekarang gitu, teman-teman ada yang ke sana buat mempraktekannya, mencocokkannya aja. Tapi tetap kita kayak gini gitu, Pak online gitu. Saya juga untuk praktikum seperti itu, Pak, waktu itu. Kemarin di sana hari Sabtu, Pak. Iya, justru kan Bapak itu pengen adik-adik Bapak itu paham gitu. Justru Bapak juga bingung. Bingungnya gini, kalau misal Bapak Halo. Cek. Oh, mungkin dari Pak Yudinya ada gangguan. Mohon maaf. Kayaknya dari Pak Yudinya ada gangguan di sini juga, jelas kok. Nanti ditunggu aja dulu. Ya, mangga dilanjut, Mas.
Apa Yudi? Halo Pak, apakah udah terhubung kembali Pak? Pak, halo. Bisa on mic Pak? Oh iya udah ada. Halo. Apakah bisa dilanjut Pak? Pak Yud, sudah Pak? Pak Yudi? Pak, mic-nya Pak. Mic-nya belum aktif Pak, kayaknya Pak, nggak kedengeran. Pak Yudi, mic-nya belum diaktifin Pak, nggak kedengeran sama Belum aku, ada Pak. suaranya Pak. Masih belum ada suaranya Pak. Untuk peserta mohon maaf ya ada gangguan dari Pak Yudi. Iya, nggak apa-apa Mas. Ada yang lagi nggak? Iya Pak. Ya, Sab. Ini gangguan kok juga ini. Gimana? Mungkin bisa ditampilin Pak tutorial dari instalasi di AutoCAD-nya Pak. Iya, justru ini Bapak lagi ini nih. Ini tuh apa namanya? Jadi nggak masuk-masuk. AutoCAD-nya benar gangguan nih. Ya. Ini Bapak banyak data-data dari ini AutoCAD untuk apa namanya? Untuk tutor itu apa namanya? Untuk adik-adik mencoba instalasi gitu. Kalau 2018 udah ini 18-19 ya? 19-20? 19-20
Dik, 18 juga ada Pak, 19, 20 juga ada. oh gitu. 17 ada. Ya. Mungkin Pak, apakah ada contoh gitu gambar instalasi rumah? Ada banyak, ada. Jadi ini AutoCAD punya bapaknya agak nge-lag. Bentar. Nah, sambil itu ada yang tanyakan lagi nggak? Mungkin dari rekan-rekan bisa disiapin pertanyaannya sebelum Pak Yudi menyiapkan AutoCAD-nya. Ada dari Abdul Muiz ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz Barok, NPM 20 700 2027. Di sini izin bertanya Pak, mengenai kan ada banyak jenis kabel ya Pak, dan memiliki fungsinya masing-masing. Nah, izin bertanya, jikalau kita salah menggunakan kabel, misalkan harusnya fungsinya tuh untuk ini nih, tapi kita ya salah memasangkan, itu akan berakibat seperti apa ya Pak, dan bagaimana solusinya seperti itu Pak? Nah, kalau untuk pemasangan instalasi kan udah ada aturannya. Jadi aturannya itu pasak warna hitam. Kalau untuk misal satu pas aja ya, netral warna biru. Terus ground itu warna kuning hijau. Nah, di sini kebetulan tadi ada yang pernah uji kompetensi tuh di kementerian. Nah, kalau kita mengikuti peraturan dari PUI atau SNI, itu tidak akan terjadi kesalahan. Kesalahan short antara pastu netral. Nah, dalam proses penyambungan pun, misal kita menyambungkan untuk penyambungan instalasi rumah. Kalau untuk penyambungan kita harus benar-benar ikatannya itu padat. Kenapa harus padat? Karena ketika ada longgar itu akan ada percikan api. Terus dalam isolasi pun pengisolasian harus bagus. Kenapa pakai lasdop? Karena lasdop ini misalnya ini tuh fungsinya itu mengikat. Jadi semakin kita putar si lasdop ini nanti akan mengikat ke ke sambungan yang kita sambung. Nah, tadi adik itu bertanya istilahnya gimana kalau terjadi kesalahan antara misal pastu netral. Pastu netral itu tidak akan menyala. Jadi ke sirkuit utama atau pius itu akan trip terus. Seperti itu. Nah, kalau misal kesalahan dalam penyambungan di saklar, nah di saklar itu bisa jadi misal saklar itu saklar seri. Jadi satu tidak nyala atau nyala semuanya. Nah, kalau fatalnya pastu netral atau pastu ground itu akan trip. Jadi ketika kita nyalakan itu akan trip ke MCB atau ke KWH. Seperti itu, Dik. Ya. Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya.
Gimana? Ada lagi? Nah, ini ada Polindra nih. Iya Pak, udah Di bisa. Teknik Indramayu. Terus ada yang mau bertanya lagi nggak? Untuk AutoCAD-nya udah siap Pak? Ya, ini bentar ada yang gambar ini nih. Bentar. Bapak kirimkan ya. Mungkin bisa langsung di share screen aja Pak. Nggak ini dikirim aja nanti sama modulator aja. Soalnya ini gede, lumayan gede juga sih. Bentar. Satu pertanyaan aja lagi dulu. Itu dari rekan-rekan yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya. Ayo, stop. Kalau nggak ada mungkin dari saya Pak. Gimana? Bagaimana sih Pak proses instalasi listrik rumah tangga rumah tinggal itu yang biasanya gitu Pak? Oh, prosesnya. Ini prosesnya. Kita proses pendaftaran. Dari pendaftaran ya. Ya Pak. Oke, dari proses pendaftaran. Jadi gini. Ketika kita mendaftarkan KWH itu satu yang kita siapkan itu KTP. Kita bisa mendaftar online. Terus ke PLN online. Nah, di sana itu ada pertanyaan nanti. Apakah udah punya SLO atau tidak? SLO itu sertifikat layak operasi. Nah, bentar. Nah, setelah kita udah ACC nih, kita daftar. Nanti dari pihak PLN itu bertanya apakah instalasinya udah terpasang atau belum. Udah diperiksa oleh orang lead lembaga inspeksi teknik. Jadi nanti ini udah istilahnya udah layak operasi gitu. Nah, kita bayar itu bisa ke Alfamart atau langsung gitu. Cuman ke PLN tidak bisa bayar, tidak menyediakan akses untuk pembayaran listrik. Jadi Alfamart, pos ataupun yang lainnya. Nah, nanti kita tunggu kedatangan KWH. Orang yang memasang KWH itu orang Yanbung namanya, pelayanan penyambungan. Terus kita memasang itu satu yang harus di lapangan itu, kalau sirkuit utama itu standarnya 3x4. Terus untuk pembatasnya 10 ampere. Itu ketentuan dari Kementerian SDM. Terus kesananya itu satu ada grounding. Gitu. Nah, dari sirkuit akhir itu gimana kebutuhan kita atau rumah kita. Kalau rumah kita misal agak luas ya pasti titik instalasinya banyak. Seperti itu. Gimana?
Oh mungkin. Oh ya jadi seperti itu Pak. Enggak, ayo kalau belum puas bertanya lagi. Ini saya lagi ngirim tapi apa namanya berputar gini nih. Nah udah dikirim tuh. Itu bisa dibuka nggak? Bentar Pak. Coba buka. Ini Pak ada yang bertanya lewat chat. Oh siap. Pak izin bertanya. Kelebihan dan kekurangan penggunaan kabel serabut dan kabel tunggal untuk instalasi itu apa saja ya Pak? Oh iya. Bagus nih pertanyaan nih. Kalau kabel serabut itu tidak masuk puil. Dalam artian puil itu untuk memasang instalasi. Kalau kabel serabut biasanya digunakan untuk kontrol, untuk istilahnya peralatan yang elektronik. Dalam artian gini, peralatan elektronik seperti ini, misal lift itu termasuk peralatan elektronik bukan? Masuk. Lift. Nah, di lift atau dari orang yang memasang PLC kebanyakan pakai kabel serabut. Kenapa? Joshua Ferdinand. Nah ini untuk angkatan 2019 nih, saya baru-baru itu. Gimana nih? Kenapa pemasangan dari PLC atau kontrol-kontrol banyak menggunakan kabel serabut? Tapi kenapa kalau untuk instalasi kita banyak menggunakan kabel tunggal, walaupun BC kabelnya itu kabel misal banyak, tapi kalau kita buka itu sebetulnya kabel tunggal. MYF GBY itu sebetulnya kabel tunggal kalau kita bongkar. Nah ini misal contoh ini nih. Nah ini besar, ini banyak nih, tapi bukan serabut nih. Ini kabel tunggal tuh. Nah ini ada nih, tuh, kelihatan nggak? Ini kabelnya 300 kali 300 mili. 300 mili itu, tapi pada faktanya dalamnya itu kabel tunggal. Nah, kembali ke pertanyaan. Kelebihan dan kekurangan kabel serabut dan kabel tunggal untuk instalasi cahaya saja. Apa itu cahaya saja ya? Apa cahaya saja? Apa gimana saja itu? Mungkin Pak maksudnya. Oh, apa saja. Nah, kalau untuk instalasi dalam artian harus kuat, biasanya menggunakan kabel tunggal dalam artian istilahnya itu untuk kekuat, karena untuk arus kuat itu sebetulnya itu lebih berbahaya kalau serabut. Kalau serabut itu mudah, misal panas putus terjadi nanti arus pendek atau short atau mudah patah. Nah, kalau untuk untuk pemasangan yang elektronika dalam artian kontrol, istilahnya kenapa misal lift banyak menggunakan kabel serabut, karena itu lebih memudahkan dalam lekukan. Misal karena untuk di dalam itu nggak mungkin kita untuk membelokkannya kan lebih susah kalau pakai NYY atau GBY atau menggunakan NDA atau NDM seperti itu.
Kalau NIA nanti akan elastisitasnya itu kurang seperti itu. Anda paham nggak? Terus kalau dari aturan instalasi itu udah jelas PUIL ataupun SNI, kalau untuk instalasi arus kuat itu kita harus menggunakan kabel yang istilahnya satu kalau untuk ditanam NYFGBY atau NYY. Terus kalau untuk instalasi NYM, NYA itu harus dalam pipa seperti itu. Ya. Itu kebuka nggak? Udah ada, Pak. Gimana coba? Bapak lihat. Nah, itu. Oh, itu mah yang buat amplinya ya? Itu ada berapa itu? Ada yang itunya. Itu cuma satu ya? 10 kalau nggak salah ya? Oh, ini terlalu banyak. Terus. Pusing nggak lihatnya? Oh, itu tata suara. Bentar. Tapi nggak jauh beda tuh. Nggak jauh beda seperti itu. Benar. Nggak jauh beda. Sistem instalasi seperti itu. Nah, dari kita sebagai orang listrik itu di dalamnya itu kita harus paham mekanika, elektrika, plumbing. Paham nggak? Sistem pembuangan air, Pak. Jadi sebetulnya nanti di lapangan itu kita dituntut untuk banyak tahu gitu, banyak paham. Elektronika karena kita orang elektro, jadi orang lain itu menganggap kita itu misalnya gini lah, adik-adik kuliah di elektro. Kadang orang daerah itu ada yang berasumsi, wah atau bisa ngebetulin TV atau seperti apa, padahal kita itu nggak belajar seperti itu, benar nggak? Jadi adik-adik itu harus banyak paham. Nah itu tata suara ya. Nah tata suara seperti itu. Jadi sistem pemasangannya. Nah ini ada lagi nih. Nanti saya kirim lagi. Nah kayak gini. Ada nggak adik-adik yang paham, misal dulunya dari elektronika, itu seperti apa sih? Ini sama seperti instalasi sebetulnya. Berat ya, atau sinyalnya jelek? Mungkin bisa dijelasin Pak dari satu-satu gambarnya Pak. Ini maksudnya apa itu? Kalau itu Son boleh, itu Son nggak masuk di instalasi nanti. Atau itu juga mau dijelasin? Boleh Pak, boleh.
Boleh, sok. Nanti ini satu saya kirim lagi ya. Nih. Ini punya saya juga lelet nih. Coba dari awal kalau pengen itu. Nah, itu. Nah, instalasi juga hampir sama seperti itu. Misal tuh dari awal tuh dimisalkan. Nah, ini ya yang apa namanya? Terus geser. Nah, itu ibaratnya PHBK. Ini saya kirim nih. Nah, satu lagi. Nah, kayak gitu. Kalau dari misal tiga pas, instalasi 3 pas itu yang power amplifier. Power amplifier itu semacam PLN atau genset. Nah, power amplifier itu kalau di tata suara itu yang itunya. Nah, itu powernya. Equalizer power itu untuk powernya. Nanti masuk ke speaker selector. Speaker selector itu istilahnya itu untuk menyeimbangkan nanti ke speaker yang lain. Nah, kalau di instalasi speaker selector itu semacam MDP, main sirkuit MDP itu panel utama. Terus yang kecil-kecil itu SDP. Nah, yang TB TSA itu nanti di sana itu untuk pembagian ke ruangan. Jadi dari sana dari supply selektor itu masuk ke TB TSA, di TB TSA itu menggunakan itu NY itu berarti kabel serabut. Contoh kabel serabut itu yaitu NY itu speaker, terus itu tombol yang S1 itu. Jadi di sana itu untuk volume kontrol. Volume kontrol saya punya kayaknya. Volume kontrol, terus itu untuk itunya speakernya seperti itu. Nah, itu saya kirim cuman belum nyampe ya. Yang gambar instalasi. Equalizer itu equalizer sama power itu jadi gini. Kalau yang pernah memegang dari elektronika jadi gini, mixer itu untuk mix, jadi mixnya itu ada berapa nih, jadi pakai mixer, terus masuk ke equalizer itu pengaturan, kontrol, power itu kekuatannya, jadi kalau misal untuk penguat equalizer, terus itu untuk mic-nya itu ada mic kondensor, biasanya ada mic biasa gitu. Nah, di PD player atau musik itu di PD itu untuk nanti untuk misal kalau selingan seperti apa, nah gitu. Terminal enak kontak. Nah, terminal kontak-kontak itu nanti semuanya itu masuk ke sana. Mixer masuk ke terminal kontak-kontak. Terus speaker selector masuk ke kontak-kontak. Power amplifier masuk ke kontak-kontak gitu. Nah, kenapa? Nah, ini tuh kita yang tadi dibahas nih. Ada NYM 3x4 mili. Itu tuh. Yang enggak dari konektor terminal kontak-kontak. Tinggal lihat. Terminal kontak-kontak. Nah, coba. Nah, itu kan kabelnya NY 4x4. Itu untuk input powernya. Coba balik lagi ke sana ke ujungnya. Kabelnya terus ke ujung yang kecil yang tadi NYF Hawaii. Tuh, itu kabel audio serabut. Nah,
Nah, itu NYMHY. 3 kali 1,5. HY itu serabut. Ya. Nah, itu coba tuh yang L penerangan kalau nggak salah itu. Penerangan tuh. Udah saya kirim. Ada nggak? Sebentar, Pak. Nah, itu Pak Mi Paturoman tuh. Mekanika, elektrikal, plumbing, mesin listrik, dan pemipaan. Bagus tuh. Nah, kita itu harus paham dari sana. Kenapa Bapak dari kemarin ingin adik-adik tuh lebih paham ke AutoCAD, karena di sana nanti semuanya kita akan masuk perencanaan itu. Kadang-kadang plumbing kan bukan urusan kita, tapi kita harus bisa gitu. Mesin untuk input-inputnya harus bisa. Listrik dan pemipaan juga, kalau pemipaan itu kita biasanya bisa menggambarnya aja. Nah, coba lihat itu. Ada lagi itu kan kayaknya. Ada Pak ke bawah. Oh, ya. Lumayan berat ya. Nah, itu sistem penerangan tuh. Itu penerangan lampu. Nah, adik-adik minimal bisa merencanakan seperti ini aja. Terus, ini kan sampai jam 5 ya. Bapak ingin, ya kalau dinilai sih, itu adik-adik itu mencoba menggambar, merencanakan. Kalau tertarik, misal, oh ini Pak, gimana betul atau tidak? Misal, kalau adik-adik tertarik, jadi ini harus gimana? Boleh sharing setelah ini juga nggak apa-apa. Oh iya Pak, nanti mungkin kalau ada yang ingin belajar bisa dikoreksi sama Bapak, begitu mungkin ya Pak? Nah gitu, benar. Jadi nanti biar gini, soalnya nanti kan adik-adik itu misal menggambar, ada minat nih, Pak saya ini menggambar rumah saya ini seperti ini. Nah nanti posisinya seperti nanti Bapak koreksi. Ya kita sharing aja, bukan koreksi masalah atau menilai seperti apa. Jadi misal, oh ini Dik kurang untuk ground atau kurang untuk ini. Nanti kenapa ini alasannya seperti ini gitu. Nanti Bapak usahakan jelaskan sekemampuan Bapak gitu. Ya. Ya Pak, ya, insya Allah. Jadi itu ya bagi yang tapi kalau yang nggak itu juga nggak apa-apa, jangan jadi beban gitu. Jadi biasanya kalau orang training itu kalau suka itu ketika kita mencoba sesuatu terus ada tantangannya gitu.
Seperti itu. Ya. Nah, itu Bapak udah kirim itunya. Contoh-contohnya seperti itu. Jadi adik-adik itu harus berani mengekspresikan diri dalam artian kita mengekspresikan 3 pas nih. Ini 3 pas kan? Kita belajar 3 pas langsung 3 pas nggak apa-apa. Tapi nanti Bapak bimbing gitu. Kalau yang nggak paham nanti bimbing kemampuan Bapak aja gitu ya. Nah, itu untuk penerangan tuh. Untuk sebetulnya dasarnya 1 pas. Cuma nanti dibagi-bagi jadi 3 pas. Nah, untuk pembagian nanti ada KHA dan itu nanti kita akan ketemu di kalau mahasiswa itu untuk elektro itu pasti bakal ketemu lah penghitungan KHA, terus ada yang udah ambil utilitas bangunan nggak? Ada Pak, banyak. Utilitas. Nah, itu kalau yang udah ngambil utilitas secara tidak langsung, Mas juga harus bisa kan? Benar nggak? Betul. Ya. Sebetulnya untuk instalasi itu kita itu sebetulnya belajar misal harus kuat harus lemah. Terus kalau sekarang itu kan ada konsentrasi ya. Konsentrasi itu misal adik-adik itu konsentrasinya ke bahan, kalau nggak salah ada bahan apa? Material, Pak. Oh, material ya, lupa saya. Ada material gitu. Nah, yang masuk ke material kan istilahnya adik-adik itu aja pahami material yang ada di listrik tuh banyak. Jadi materialnya nanti misal isolator tuh apa sih? Dulu Bapak juga pernah mata kuliah bahan-bahan listrik sih. Cuman material misal keramik gitu. Terus material misal bahan tembaga itu isolator keramik, terus penghantar tembaga. Nah, di sana kalau digali itu misal barangkali nanti adik-adik bisa menemukan penghantar tanpa kabel. Oh, keren nanti anak elektro untuk kedepannya. Atau paling tidak penghantarnya itu istilahnya isolasi aja, tidak panas gitu. Terus 20 kP tidak terjadi, tidak ada, kalau disentuh itu kita tidak tersengat gitu. Nah, itu bagus nantinya, punya daya jual seperti itu. Nah, itu sebetulnya pendidikan lampu. Itu seni misal orang ME yang misal itu kalau nggak salah dari ITB, kalau nggak salah. Orang-orang luar lah, orang-orang yang bukan dari dari Unsil. Nah, kita bukan berarti kita menjiplak, tapi kita harus tahu orang lain gimana sih perencanaannya. Terus landasan teorinya seperti apa. Ya, apalagi sekarang yang udah masuk utilitas bangunan nih. Harus jadi seniman. Jangan lurus. Dalam artian lurus itu perencanaan, ini lurus gini. Tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, itu saklar nih tuh. Kan jelas saklar masuk situ. Terus masuk itu, terus gitu. Kelihatan kan? Ya, Pak. Terus kemarin pas utilitas itu ada pempipaan nggak? Plumbing nggak? Ada, Pak. Sempat ada. Ada tata udara nggak? Pasti ada kan tata udara? Kemarin pernah ada sih Pak mengenai pengudaraan gitu. Fire alarm? Udah ada, Pak. Cuman kemarin bisa memasang fire alarm.
Mana ya? File alarm. Terus kalau sound itu ya itu gampang. Kalau file alarm itu di dalamnya itu ada kontrol. Kita untuk misal bell, terus indikator lamp, terus push button. Nah, push buttonnya pun kita menggunakan masuk itu 4 kabel ke MCFA. Saya kasihan tuh adik-adik yang itu, yang apa namanya, yang baru 2020. Jadi nanti kalau nggak malam besok untuk yang 2020 nanti saya share untuk gambar-gambar instalasi ya. Atau adik-adik 2020 itu kirim ke Bapak apa namanya 2020 2019 lah. 19 udah utilitas belum? Lagi mengontrak, Pak. Oh, lagi kontrak ya. Itu itu enggak itu. Nah, yang 2020 yang masuk nanti simpan aja nomor Bapak. Terus apa namanya? Kirimkan gambar atau bertanya aja. Nggak apa-apa, jangan canggung-canggung. Bertanya, oh, misal saya belum paham ini. Misal dari satu pas atau kan banyak yang SMA juga. Ya, bertanya. Ya, jangan takut apa namanya? Istilahnya bertanya, soalnya nanti ya saya sebagai kakak kalian istilahnya pengen adik-adiknya lebih paham gitu, lebih daripada saya gitu istilahnya untuk pemahamannya ya. Iya Pak, mungkin karena waktu udah mau menunjukkan pukul 17.00 ya Pak. Ya. Apakah udah cukup Pak? Ya, justru Bapak yang harus bertanya. Udah cukup belum? Jadi gini, kalau waktu online gini bolehlah kita sampaikan. Tapi kalau ada yang ditanyakan silahkan terbuka buat adik-adik, nggak apa-apa. Itu nomor Bapak udah di sana kan, tinggal di share aja ya. Ya Pak, siap. Sebelum ke penutupan, terima kasih kepada Pak Yudi yang sudah menjelaskan mengerti mengenai instalasi listrik ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum ditutup, ada sesi dokumentasi dulu. Untuk rekan-rekan bisa menghidupkan dulu kameranya. Udah siap deh. Aba-aba. 1, 2, 3. Ada yang masih on cam? Nah, slide kedua. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi pada pelatihan kali ini. Apa yang teman-teman dapatkan di kegiatan kali ini semoga jadi pembelajaran yang baik untuk kehidupan teman-teman yang cerah. Saya Fajar Ramadan pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun perbuatan. Sampai jumpa di pelatihan instalasi pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.